Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Saputri, Stambuk 150 2018 0110 dari kelas C6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari obat digoxin. Nah, digoxin ini adalah glikosida kardiotonik yang diperoleh dari daun Digitalis lanata, mengandung tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 102% C41, H64, O14 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Digoxin merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengobati gagal jantung. Digoxin berguna untuk memperkuat daya kontraksi jantung yang lemah sehingga memperkuat fungsi pompa jantung. Digoxin terdapat dalam daun tumbuhan Digitalis purpurea dan D. lanata sebagai aglukan dan glikoksida. Kemudian analisis dari obat digoxin ini terbagi menjadi dua. Ada analisis secara kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Untuk analisis secara kualitatif, kita bisa menggunakan metode KLT. Jadi, cara kerjanya itu dilakukan kromatografi lapis tipis fase terbalik seperti yang tertera pada kromatografi. Kemudian ditotolkan secara terpisah masing-masing 10 mikroliter larutan uji, larutan baku, dan larutan baku gitoxin pada lempeng kromatografi silika gel setebal 0,25 mm yang terikat secara permanen dengan oktadesil silana. Kemudian dimasukkan fase gerak metanol banding air, di mana perbandingannya itu 7:3. Kemudian dibiarkan merambat hingga 15 cm di atas garis penotolan. Nah, kemudian diangkat lempengnya, dibiarkan fase gerak menguap, lalu disemprotkan lempeng dengan reaksi kloramina asam titroklorasetat yang dibuat segar. Kemudian dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian diamati di bawah cahaya ultraviolet 366 nanometer. Jika tidak ada bercak pada kromatogram larutan uji, kecuali bercak digoxin yang lebih intensif dan bercak larutan baku gitoxin. Nah, kemudian yaitu ada analisis kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif, kita bisa menggunakan metode HPLC dan UPLC. Nah, untuk HPLC disuntikan secara terpisah sejumlah volume sama lebih kurang 120 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf. Ukur respon puncak utama, kemudian dihitung jumlah dalam miligram C41, H64, O14 dengan rumus 0,2 C RU dibagi RS. Nah, C di sini adalah digoxin BPFI dalam gas mikrogram per mililiter larutan baku, dan RU dan RS berturut-turut adalah respon puncak larutan uji dan larutan baku. Nah, kemudian untuk UPLC sendiri, pertama-tama dilakukan pengenceran digoxin. Nah, digoxin diencerkan dari konsentrasi 250 ppm menjadi konsentrasi 10 ppm menggunakan metanol 40% hingga volume 5 mili sehingga diperoleh larutan stok dengan konsentrasi 10 ppm. Kemudian digoxin dengan konsentrasi 10 ppm ini diinjeksikan ke dalam UPLC dengan parameter yang telah diatur, yaitu perbandingan fase gerak, laju alir, suhu kolom, dan panjang gelombang. Nah, kemudian ada problem solving. Jadi masalah yang sering timbul dalam analisis KCKT diantaranya puncak yang tidak terpisah sempurna pada sampel. Kemudian terjadi pelebaran puncak kromatogram serta sulit mencari kondisi operasi yang optimum sehingga waktu analisis jadi lebih lama dan penggunaan fase gerak jadi lebih boros. Kemudian untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan optimasi dan mempertimbangkan tentang perbedaan komposisi fase gerak, laju alir, dan ada tidaknya penambahan asam. Pertimbangan ini sangat mempengaruhi profil atau karakteristik kromatogram yang dihasilkan pada analisis HPLC. Penambahan asam pada fase gerak akan mempertajam bentuk peak, meningkatkan selektivitas, memperkecil nilai tailing, dan dapat menurunkan tekanan pompa. Nah, penurunan laju alir dapat memperbesar nilai resolusi, namun memperlambat waktu elusi. Nah, demikian penjelasan saya tentang analisis dari obat digoxin. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.